Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa channel Temukan Ridha Allah @heroesbiz, bertemu kembali pada kesempatan kali ini dengan saya. Sebelum kita memulai, mari kita tarik nafas 5 kali, narik napas panjang, mengembuskan napas panjang seperti yang biasa kita lakukan dalam 11 kali pertemuan sebelumnya, yaitu di rukun Islam dan di rukun iman. Bagi pemirsa yang baru bergabung dan baru pertama kali, bagaimana? Silahkan ikuti video-video saya sebelumnya. Mari kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa channel Temukan Ridha Allah @heroesbiz. Pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan materi yang pertama kali setelah kita menyelesaikan materi dasar pada video-video sebelumnya. Dan ini adalah materi tahap kedua yang pertama. Materi tahap kedua yang pertama atau dasar level kedua. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, semoga salawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan kita, Nabi besar yang kita cintai, yang selalu kita ingat, karena beliaulah kelak yang akan memberi syafaat kepada kita di hari kemudian. Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Yang kedua, mari kita doakan orang tua kita, anak kita, istri, suami kita, saudara kandung, saudara seiman, dan saudara sesama manusia. Semoga Allah merahmatinya, meridhoinya, hingga kelak kita ketemu kembali dengannya. Untuk itu, mari kita sama-sama membacakan Ummul Quran, yaitu surat Al-Fatihah di dalam hati masing-masing 1 kali saja. Al-Fatihah. Pemirsa, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan tentang bagaimana cara kita mengenal Allah, mengenal Rasulullah, mengenal Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Shallu ala Nabi, Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Pemirsa, bagaimana kita mengetahui Allah?
Karena di dalam rukun iman kita yang pertama disuruh percaya kepada Allah, kemudian disuruh percaya kepada malaikat, disuruh percaya kepada nabi, disuruh percaya kepada Al-Quran, disuruh percaya kepada qada dan qadar, dan disuruh percaya kepada hari akhir. Itu adalah materi dasar terakhir dari dua materi pokok di level pertama. Sekarang kita masuk pada materi dasar atau materi pertama pada level 2 atau hakikat atau thariqah. Jadi yang pertama itu syariat, yang kedua kita sekarang masuk pada level thariqah atau jalan. Nah, bagaimana jalan kita mengenal Allah? Bagaimana jalan kita mengenal Rasulullah? Dan bagaimana kita mengenal Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Tentunya kita harus pertama tahu, paham, mengerti, sehingga kita benar-benar membuktikan apa itu rukun Islam. Setelah itu, tahap kedua, kita harus tahu, mengerti, paham, dan membuktikan rukun iman. Baru kita masuk ke level berikutnya, level 2. Setelah level pertama syariat, level kedua adalah thariqah. Nah, bagaimana thariqah atau jalan, atau cara, atau metode mengenal Allah, Rasulullah, dan Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Caranya atau jalannya, ya kita harus mengenal diri kita. Karena diri kita sama persis bentuk, rupa, wujud dengan dirinya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah selalu menyuruh kita berpikir. Allah selalu mengajarkan kita untuk selalu berpikir. Tapi beliau juga menyuruh kita membaca. Membaca itu membaca dalam arti jamak, seluas-luasnya. Membaca melalui mata berarti melihat. Membaca melalui telinga berarti mendengar. Setelah kita mendengar, melihat, oh terbukti, baru kita berbicara, kalam. Tentunya kalau kita berbicara, mendengar, melihat, membuktikan itu dengan ilmu pengetahuan, dengan ilmu. Baru kita ceritakan kalau sudah terbukti. Kalau belum terbukti, katanya. Kalau belum menyaksikan, katanya. Itu belum. Jadi yakin, mendengar atau melihat. Ainul yakin, mendengar dan melihat. Hakul yakin, membuktikan, baru kita berkata-kata. Ya, itu dasarnya pemirsa channel Temukan Ridho Allah @Hirasbis. Fokus kita hari ini, pertemuan ini adalah bagaimana kita mengenal Allah, kita mengenal Rasulullah, dan kita mengenal Nabi kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Caranya, metodenya, thariqahnya harus melalui diri kita. Kenal diri. Karena diri kita adalah manusia, Nabi Muhammad juga
manusia. Nabi Muhammad, pemimpin, nabi, penutup para nabi, nabinya umat muslim. Berarti karena Nabi Muhammad nabinya umat muslim, sudah pasti Islam muslim, mukmin, mukhlisin, maksum, terjaga dari segala kesalahan karena Allah yang menjaga. Kalau kita manusia biasa, jadi penuh salah, penuh dosa, dan kelakuan-kelakuan manusia pada umumnya. Tapi jangan khawatir pemirsa, Allah memberikan alat-alat yang sangat kepada kita. Kalau salah, ya istighfar, minta maaf, ya, jangan takut. Karena Allah sudah memberikan handbook. Ketika Allah menciptakan diri kita, Dia memberikan handbook diri kita. Apa itu handbooknya? Handbook diri kita agar menjadi baik adalah Al-Quran. Setelah kita bersahadat, maka kita sah umatnya Nabi Muhammad. Kemudian kita sholat, sah. Kita adalah menjalankan perintah Allah. Kita puasa, kita zakat, kita berhaji, sah kita menjadi mukminin. Artinya yang menjalankan syariat Islam seperti yang diperintahkan Allah, dicontohkan oleh Rasulullah. Itu semua tentu didasari oleh keyakinan kepada Allah, keyakinan kepada malaikat, keyakinan kepada Nabi Muhammad Rasulullah SAW, dibuktikan dengan Al-Quran, karena Al-Quran adalah firman Allah, perkata Allah yang disampaikan, diturunkan kepada Nabi Muhammad, bukan karang-karangannya Muhammad, dan terjaga sampai saat ini. Itu Al-Quran Mushaf. Dan Al-Quran sesungguhnya adalah diri kita. Kalau Al-Quran Mushaf tulisan dilempar, ya jatuh, rusak, terbakar, lapuk. Tapi kalau diri kita mau jatuh aja menyeimbangkan diri, apalagi mau dipukul, pasti melawan, ya, kalau tanpa sebab. Kemudian kita percaya kepada qada dan qadar, ketetapan Allah, bagaimana, di mana, kapan terjadi hubungan sebab akibat sampai azal menjemput. Itulah yang terakhir, kita percaya kepada hari akhir atau hari kiamat. Nah, sekarang dengan keyakinan yang semua tidak terlihat tapi ada, pernah ada, dan selalu ada sampai saat ini, maka kita harus mengenal yang ada tetapi tidak terlihat. Contoh, yang pernah ada sekarang tidak ada. Orang tua kita yang sudah mendahului kita atau sudah wafat, maka gelarnya adalah almarhum untuk yang muslim, orang yang sudah mendahului kita. Berarti kan orang tua kita pernah ada, kakek-kakek kita, buyut-buyut kita kan pernah ada. Tapi sekarang sudah tidak ada. Itu namanya almarhum. Artinya dulu ada, sekarang tidak ada. Begitu juga Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Dulu ada, sekarang tidak ada lagi. Berarti kalau ada cerita tentang Nabi Muhammad, wajar kan? Sangat wajar. Logis kan? Sangat logis. Seperti adanya cerita orang tua kita, nenek kita. Ya, dari situ
bahwa Nabi Muhammad ada dan pernah ada, itu terpenuhi rukun syaratnya. Buktinya lagi ada Al-Quran, yang mana Al-Quran inilah sumber daripada pengetahuan tentang masa sebelum Nabi Muhammad lahir. Sebelum mulai kejadian alam pertama kali sampai Nabi Muhammad lahir, sampai masa Nabi Muhammad, bahkan Al-Quran menceritakan apa yang akan terjadi setelah ditinggal oleh Nabi Muhammad atau masa yang akan datang. Dan itu sumbernya ada di Al-Quran. Bisa dibuktikan sampai hari ini. Baik dari Al-Qurannya sendiri, yang pasti dan wajib, karena itu sebagai mukjizatnya Nabi Muhammad, yang diberikan Allah langsung kepadanya. Bahkan ucapan Nabi Muhammad pasca Nabi Muhammad SAW wafat. Apa itu yang paling terkenal di zaman kita saat ini? Satu kata, satu kalimat. Belajarlah kamu sampai ke negeri Cina. Dulu, Cina belum seperti sekarang. Dulu, Cina masih lebih maju Indonesia. Tapi di abad ke-20 sekarang ini, Amerika pun sudah tertinggal jauh oleh yang namanya bangsa Cina. Dan itu sudah diucapkan Rasulullah 1400 tahun yang lalu. Artinya apa? Al-Quran, bukan Al-Quran mushaf loh ya, Al-Quran yang ada di dalam diri Rasulullah SAW, dalam hati nuraninya yang langsung daripada Allah, itu sudah berkata, belajarlah kamu ke negeri Cina, sampai ke negeri Cina. Tapi ya kita tidak sadar, tidak paham, dibaca tok, tapi tidak dilakukan. Termasuk saya, dibaca tok, tapi tidak dilakukan. Sempat terpikir, tapi ya sudahlah, kesibukan dan lain-lain. Tapi hari ini saya ya terperangah. Itulah kebodohan, itulah hidayah. Pemirsa channel Temukan Ridha Allah @hirasbis, kembali, bagaimana kita mengenal Allah? Ya tentunya kita harus mengenal Rasulullah. Setelah kita mengenal Rasulullah, pasti kita paham Nabi, para Nabi, dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Tapi Rasulullah, yang bergelar Rasulullah cuma 4. Daud, Musa, Isa, dan Muhammad. Itu bergelar Rasulullah. Kalau Adam, Nabi Adam, Nabi Isa, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Hidir, Nabi Syed, Nabi Ismail, Ishak, ada 25, banyak, sampai terakhir Nabi Muhammad. Tapi Rasulullah, Daud Rasulullah, Isa Rasulullah, Musa Rasulullah, Muhammad Rasulullah. Ya, apa yang membedakan Nabi dan Rasul? Karena dia dapat kitab, dan yang paling lengkap kitabnya, sempurna, Nabi Muhammad Rasulullah. Kitabnya bernama Al-Quran. Al-Quran ada 2. Satu, Al-Quran berupa tulisan mushaf yang tidak tercampur dengan kata-kata Nabi Muhammad, yang perkataan murni
keluar, dicatat, diingat oleh para sahabat, para ahlul bait, namanya hadis perkataan Muhammad, yang itu pun tentunya saringan dari yang tidak tertulis di Al-Quran. Sesuai dengan firman Allah, seandainya kebesaranku, keagunganku, kemuliaanku ditulis dengan pena, yang penanya terbuat dari seluruh batang ranting pohon kayu yang ada di muka bumi, dan 7 bumi lagi didatangkan, dan tintanya laut seisi bumi, dan didatangkan lagi 7 lautan yang seperti itu, tidak akan pernah habis. Dan itu ada di dalam diri Kanjeng Nabi. Itu pun disaring lagi para ahli hadis yang tersohor 4 hadis Bukhari Muslim, Bukhari dan Muslim, hadis Abu Daud, dan hadis Tirmidzi, terkenal dengan hadis qudsi yang utama. Dari mana dasarnya? Dari Siti Khadijah, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Sayyidah Fatimah, Sayyidah Aisyah. Itu sumber utama, dan itu dicatat oleh para ahlul bait, para sahabat. Dari semua itu, maka kita paham bagaimana sepak terjang Rasulullah. Tapi Rasulullah sudah dijaga oleh Allah, tidak akan pernah melakukan kesalahan maksud, terpelihara dari segala kesalahan. Sebagian orang mengatakan Muhammad itu, Nabi Muhammad itu sejatinya Allah yang wujud di muka bumi. Betul? Saya yakini setelah saya pahami, setelah saya pelajari, setelah saya buktikan. Caranya, semua sifat Nabi, semua perbuatan Nabi, semua tingkah laku Nabi, semua cara berpikir Nabi dituntun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Nabi Muhammad SAW manusia paling sempurna. Yang namanya manusia mesti terdiri dari 1, zahir, wujud kasar, dan batin, wujud halus atau rohani. Jadi yang namanya manusia selalu terdiri dari 2 unsur. Kalau tidak ada 2 unsur itu berarti bukan manusia. Dan Nabi Muhammad mengandung 2 unsur itu, yaitu unsur dohir, jasmani, dan unsur batin, yaitu rohani. Sama dengan kita. Kita juga mengandung 2 unsur. 1 unsur dohir bisa dipegang, dan unsur batin, rohani, tidak bisa. Kalau kita megang hati, mana hatinya di dalam tubuh kita. Megang limpa dan lain sebagainya, tidak bisa, terhalang oleh kulit kita. Ini namanya hayat, pembatas sesuatu yang di luar dan di dalam. Ini hayat. Kulit dibatasi antara bagian luar dan bagian dalam. Pembungkus itu hayat. Karena kita masih hidup, jadi hayat itu hidup. Nih, kalau sudah mati namanya bukan hayat, mayat.
Kalau hewan bangkai. Ya, ini hayat nih. Karena kita masih hidup, hayat. Kalau sudah mati, mayat. Pembatas antara bagian dalam dan bagian luar. Sama enggak kita dengan Rasulullah? Sama. Manusia, wujudnya, bentuknya. Tapi, yang beriman dan berakal, namanya insan. Apalagi muslim, insan ini. Manusia insani katanya, manusia yang berakal sehat, berpengetahuan. Ya, insan ini, kalau bahasa Al-Quran insan. Tubuh yang jasmani rohaninya lengkap, sempurna, tidak kurang satu apa, itu insan. Nah, secara zahir, tubuh ini terdiri dari kulit, hayat. Kemudian ada yang namanya mata, melihat. Ada yang namanya telinga, mendengar. Ada yang namanya mulut, berkata-kata. Berarti syama, syami'un, bashar, bashirun. Berkata-kata, kalam, qaul, qala. Berkata-kata, hidup, nih, mulut. Kalam, bisa berbicara. Kemudian berkehendak, kudrat, qadirun, bisa melangkah, ada kekuatan, karena tubuh kita ditopang oleh tulang. Tapi tulang kalau mati nggak berfungsi, karena hidup berarti darahnya masih, jantungnya masih berfungsi memompa darah. Iradat, yang maha menghendaki, sehingga kita bisa bergerak dan hidup. Kemudian memiliki pengetahuan, ilmu, berilmu, paham, dan hidup. Ada ruh. Kalau ruhnya nggak ada kan mati. Jadi syarat manusia hidup tidak disebut mati, berakal, mendengar, melihat, berkata-kata, berkehendak, menghendaki, dan hidup. Ilmu hayat sama basar, kalam, kudrat, iradat. 7 sifat, 7 keadaan yang wajib ada dalam diri manusia yang hidup secara zahir. Berarti secara batin pun memiliki 7 sifat tadi. Melihat, matanya merem, tapi kita bisa melihat dengan ilmu. Kalau ini dengan pikiran, oh itu namanya misalnya soleh. Oh berarti ada orang yang namanya soleh. Orangnya berarti sama dengan kita, manusia, berakal sehat, insan. Hidup berarti belum dipanggil almarhum. Hidup ya. Zahir, batin. Sifat yang hidup 7 sebagai sifat zahir, berarti sifat batin juga ada 7. Melihat, walaupun mata kita tertutup, kita mendengar, walaupun tidak melihat secara zahir, tapi kita
bisa membayangkan, kan melihat. Saya melihat saya, bisa membayangkan wajah saya, padahal belum ketemu, tapi udah pernah melihat matanya. Ya. Jadi sifat batin, sifat zahir, rohani dan jasmani. Nah, itu semua ketika menjadi diri kita insan, ini wujud nyata. Sifat yang tampak itu zahir, sifat yang tidak tampak itu batin, menjadi satu wujud namanya soleh, namanya diri kita. Siapa nama pemirsa? Itulah nama pemirsa, itu terdiri dari dua, wujud diri secara zahir dan wujud batin secara rohani, disatu dalam sebuah nama, namanya soleh. Ada kan soleh itu pernah hidup. Orang tua kita disebut bapak, ibu kita yang melahirkan disebut ibu, pernah hidup, pasti punya 7 sifat, disatukan, dirangkai dalam satu kalimat bapak atau ibu. Bapak pasti laki-laki, ibu pasti perempuan. Nah mungkin kan, kalau ada berarti kesalahan, kalau terbalik. Seperti sekarang, mama, mimi, mumu, meme, momo, itu kondisional. Tapi yang namanya bapak mesti laki-laki, yang namanya Adam, Nabi Adam mesti laki-laki, Siti Hawa perempuan. Nanti saya bahas sendiri tuh tentang Nabi Adam dan Siti Hawa. Hawa itu Adam, laki, wujud Adam terbuat dari tanah. Kalau Hawa, sifat yang lebih dominan muncul. Nah, jadi insan ini tadi terdiri dari 2 sifat, yaitu sifat zahir dan sifat rohani yang tidak tampak, atau sifat batin. Diwujudkan dalam satu nama ketika hidup, namanya manusia. Kalau sudah mati, bukan manusia lagi, tapi pernah jadi manusia, sekarang sudah jadi mayat. Ya. Muhammad Malik. Muhammad yang pernah lahir ada batas waktu. Ketika wafat, dia kembali berpulang. Hari akhir buat Muhammad, awal berdirinya Sang Pencipta, Sang Kuasa, Malik, penguasa hari akhir. Berarti dia kekal. Allah itu tidak pernah mati. Manusia pernah mati, pasti mati, bukan pernah. Manusia, setiap yang bernyawa manusia pasti mati. Sementara rohani, roh, kekal, kembali ke yang menciptakan ruh, karena ruh dihembuskan. Siapa yang menghembuskan ruh? Allah, Rabbul Alamin. Jadi rohani kembali ke Ruhul Kudus. Siapa Ruhul Kudus? Rabbul Alamin. Siapa Rabbul Alamin? Penguasa alam semesta. Di alam, sesuatu yang bernyawa pasti mati, mengalami mati, mengalami kehancuran. Ada umur, ada waktu, ada masa. Nah, Allah kekal, Nabi Muhammad wafat. Nur Allah kekal, Nur Muhammad kekal, ada di kita sekarang. Muhammadnya sebagai manusia yang pernah hidup sudah tidak ada, tapi nurnya, cahayanya, cahaya itu sesuatu yang memberikan kita pengetahuan, pencerahan kepada Allah. Nur, cahaya Allah, cahaya Muhammad sekarang kita menyebutnya, ada di dalam rohani, dalam batin kita. Berarti Allah itu kekal. Muhammad sekarang berkekalan dengan Allah. Nur Muhammad ada di kita, di dalam diri kita. Insan, Al-Quran di dalam diri kita, bukan Al-Quran tulisan mushaf.
kekal juga ruh kita nanti. Begitu mati kita kembali jasadnya, ruh kita kembali ke Bapa segala ruh, Ruhul Kudus. Pimpinannya Bapak segala ruh kembali ke Nur Muhammad dulu yang pernah lahir. Tidak langsung ke Ruhul Kudus, tapi ke Roh Muhammad yang pernah hidup. Disitulah kita akan bertemu dengan yang namanya syafaat. Syafaat siapa? Rasulullah. Artinya Allah kekal, berkekalan dengan Muhammad. Besok ya kita bergabung lagi, ruh kita dengan ruh Muhammad, dengan catatan kita menjadi orang-orang yang matinya harus husnul khatimah, jangan su'ul khatimah. Caranya ya kita pelajari sekarang, kita cari tahu siapa Allah, kita cari siapa Muhammad, di mana Muhammad. Bukan Muhammad yang pernah lahir dan tinggal di Madinah, di Mekah. Itu tempatnya, sebagai bukti pernah ada. Sebelumnya Ibrahim di Baitullah, ada makam Ibrahim, tempat naik turunnya Ibrahim, jejaknya Ibrahim. Nabi Muhammad pun di situ. Semua para nabi di muka bumi juga ke situ pusatnya. Adam pertama pun ketemu di Padang Arafah, ada Jabal Rahmah. Berarti tempat itu ada nyata. Karena ada nyata, berarti wujudnya pasti ada. Itu Ka'bah wujudnya jelas. Tempat tinggalnya Rasulullah sekarang jadi makam Rasulullah, kuburannya Rasulullah, jelas ada. Nyata ada. Berarti ada wujudnya, ada rupanya, ada bentuknya, ada tanggal, waktu, bulan. Wujud ada. Qidam Allah berdiri dengan sendirinya, terdahulu, tidak ada yang membantu. Rasulullah ada sebab kelahiran, semua para nabi ada sebab kelahiran. Perkara lahirnya ada bapaknya, ada yang nggak ada bapaknya, ada yang bahkan dari batu. Isa putra Maryam, bapaknya siapa? Ya, itu sekehendak Allah. Jadi wujud, ada tempat, bentuk, rupa, nyata. Qidam, terdahulu, sebelum sesuatu ada, dia sudah ada. Baqa, kekal. Ketika yang tidak ada menjadi ada, dan akhirnya menjadi tidak ada lagi, alias mati, hancur, lebur, dia tetap ada. Mukhalafatu lil hawadis, yang tidak butuh kekuatan, artinya berdiri dengan sendirinya. Qiyamuhu binafsih, yang ada dengan sendirinya. Jadi sifat wajib bagi Allah adalah wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadis, qiyamu binafsi. Tambah 5 sifat, 7 sifat zahir dan 7 sifat batin yang terangkai dalam sebuah nama, insan soleh, Muhammad Rasulullah, diri Anda, diri saya. Ada sifat-sifat Allah, sifat pencipta dan yang dicipta, insan, sehingga ada nama pemirsa dan nama saya, manusia, insan yang bernama almarhum Hayat
hidup sebelum almarhum. Kalau udah mati mayat, kalau belum mati masih manusia yang hidup, manusia yang mati mayat. Nah, kesemuanya tadi terangkum dalam sifat 20 yang wajib kita pelajari untuk mengenal Allah, untuk mengenal Rasulullah, yang itu terrefleksi dalam diri kita. Ini sifat 20 ini di sini. Sehingga kita tahu, oh Allah, oh Muhammad, oh Nabi, oh utusan Allah, Rasulullah, oh Nabi, pembawa wahyu. Kita bukan Nabi, kita manusia biasa. Oh Allah, rahmatan lil alamin. Manusia yang baik menjadi rahmatan lil alamin, pembawa kebahagiaan bagi sesama. Pangkatnya ada 3 tingkatan manusia. Manusia yang membawa kebaikan, rahmatan lil alamin di muka bumi, manusia biasa. Manusia awam sebagai rahmatan lil alamin, dia berakhlak baik seperti akhlak Rasulullah, berperilaku baik seperti perilaku para Rasulullah, para utusan Allah. Maka itu namanya akhlakul azimah. Sementara para wali-wali Allah itu berakhlakul karimah. Sampai sekarang wali-wali Allah selalu ada. Dan orang-orang yang selalu berbuat kebaikan sebagai rahmat Allah di muka bumi, berakhlakul hasanah, membawa kebaikan. Apakah pemirsa termasuk berakhlakul hasanah, membawa kebaikan pada setiap orang yang pemirsa jumpai di sekitarnya? Tidak pandang agamanya, tapi dia membawa kebaikan. Dan kebaikan itu Allah, rahmatan lil alamin, melalui para hamba-hambanya yang berbuat baik kepada sesama, yang seiman, muslim, bersahadat. Yang tidak bersahadat berbuat baik saja, wallahu a'lam bishawab. Jadi setelah kita mengenal diri, kita bisa mengenal Rasulullah SAW, Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi Muhammad sama dengan kita, bentuknya ada darah, ada tulang, ada mata, ada telinga, kesempurnaan tubuh. Setelah kita mengenal diri kita, oh Muhammad di dalam diri kita, oh batinnya Muhammad itu Allah, oh Allah rohani, maka terhubunglah channel kita dengan channel Rasulullah. Melalui siapa? Melalui guru-guru kita, bersanad kepada kita, sampailah kepada Rasulullah. Pernah datang secara fisik, terhubung kepada Allah, pencet itu Ka'bah batu hitam, terhubung secara zahir, secara batin sujud di sajadah. Bukan sajadah yang ada kotak ini. Ketika kita bersujud, tempat sujud itu sajadah. Disitulah wajah kita hadapkan dengan wajah Allah. Gerakannya ke bawah, tapi hatinya ke atas. Ke atas tuh ke langit. Langit itu sesuatu yang di atas. Jangan kita bayangkan langit ke-7 tingginya. Mata kita terbatas, telinga kita terbatas, hati kita tidak terbatas. Batasnya adalah titik akhir penglihatan kita. Gelap, hitam, tertutup. Pendengaran kita semakin jauh tidak terdengar. Ketika tidak dengar, baru masuk suara yang di atas atmosfer. Kalau di dalam atmosfer kita bisa bernapas. Kalau sudah di luar atmosfer, tidak ada udara, kita tidak bisa menapas, mati. Tapi kita mendengar rohani orang-orang tua kita yang sudah mendahului kita. Dianggap orang mabuk buat orang yang tidak paham, tapi buat orang yang paham, ya terdengar rohani
berteriak. Karena kita berdoa, ya Allah, ampuni orang tuaku, Rabbik firli wali walidaya warhamhuma kama rabbayani syakira. Karena kita tahu Al-Quran yang ngomong, Tuhan yang mengajarkan, Rabbik firli, ampuni aku. Aku siapa? Aku ada dua, aku diriku, tubuh, aku ruhaniku. Menyucikan tubuh pakai wudhu, menyucikan rohani bagaimana? Demikian pemirsa channel Temukan Ridha Allah @hirasbis. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Lebihnya dari Allah, kurangnya dari saya kebodohan hamba dalam berilmu yang tanggung, yang tidak bisa, tapi hamba selalu berusaha ya Allah untuk selalu dekat mengenalmu, mendekat kepada Kanjeng Nabi Muhammad dengan bersolawat sebanyak-banyaknya. Billahi taufiq wal hidayah, wabiridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu nafas.